Aku Arka, terperangkap dalam ikatan suci, dipaksa menikahi wanita yang kehilangan kedua kakinya oleh ayahku. Di antara kebencianku yang membara dan tatapan pasrahnya, akankah cinta mampu menyelamatkan takdir yang kelam ini? Udara Jakarta yang gerah terasa semakin menyesakkan bagi Arka. Setiap embusan napasnya seolah membawa beban tak kasat mata yang terus menekannya, membenamkannya dalam kubangan emosi yang tak berujung. Di hadapannya, ayahnya, Pak Hartono, duduk tegak di sofa kulit berwarna gelap. Sorot matanya yang tajam menancap lurus ke arah Arka, penuh dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Di samping Pak Hartono, seorang wanita parubaya dengan raut wajah sendu membelai lembut tangan seorang gadis muda yang duduk di kursi roda. Gadis itu, Maya, menatap Arka dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa bersalah yang samar dan ketenangan yang aneh, yang justru semakin memicu gejolak dalam dada Arka. Arka, ayah sudah memutuskan. Suara Pak Hartono menggelegar, memecah keheningan yang mencekam dan menusuk relung hati Arka. Kau akan menikahi Maya. Arka merasakan jantungnya mencelos, darahnya mendidih. Ia sudah tahu ini akan terjadi, desas-desus mengenai perjodohan ini telah lama sampai di telinganya. Mendengar langsung dari bibir ayahnya tetap terasa seperti hantaman palu godam yang menghancurkan semua harapan dan mimpinya. Menikahi dia, Arka berteriak. Suaranya tercekat oleh amarah yang membuncah. Ayah gila, aku bahkan tidak mengenalnya. Kenapa aku harus menikahi wanita yang tidak bisa berjalan? Arka segera menyesali kata-kata kasarnya saat melihat bahu Maya sedikit bergetar. Namun amarahnya terlalu besar untuk mereda. Ia merasa terpojok, terhimpit oleh situasi yang sama sekali tidak ia inginkan. Pak Hartono menatapnya tajam. Tidak ada sedikit pun keraguan di matanya, yang dingin raut wahannya. Tak menunjukkan empati atas gejolak emosi yang Arka rasakan. Ini adalah bentuk tanggung jawab, Arka. Kau tahu betul siapa yang menyebabkan Maya kehilangan kakinya. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hati Arka. Ia memang tahu. Beberapa bulan yang lalu, mobil Pak Hartono, yang kala itu dikemudikan Aleh Supernia, terlibat dalam kecelakaan tragis yang membuat Maya kehilangan kedua kakinya. Sejak saat itu, rasa bersalah yang mendalam menghantui Pak Hartono. Dan inilah caranya untuk menebus dosa, sebuah pernikahan paksa. Pernikahan yang sama sekali tidak Arka inginkan, pernikahan yang ia rasakan sebagai belenggu atas kebebasannya. Tanggung jawab Arka Minsimu, suaranya dipenuhi sarkasme. Kenapa harus aku yang menanggungnya? Ayah yang menabraknya, bukan aku. Ini hidupku ya. Bukan pion yang bisa ayah mainkan sesuka hati. Cukup, Pak Hartono membentak uret lehernya. Menegang, suaranya meninggi. Ayah tidak akan membahas ini lagi. Pernikahan akan dilangsungkan dalam 1 bulan. Kau punya waktu untuk mempersiapkan diri. Arka bangkit berdiri, gemetar menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Ia menatap Maya sekali lagi, mencari jejak amarah atau penolakan di mata gadis itu. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang menyebalkan. Seolah Maya telah menerima takdir kejam ini dengan lapang dada. Ketegaran Maya justru semakin memicu kemarahan Arka. Ia merasa dipermainkan oleh takdir, oleh ayahnya, dan oleh kenyataan pahit ini. Aku tidak akan pernah mau menikahinya. Ya, tidak akan pernah, serunya, lalu berbalik dan melangkah pergi. Meninggalkan ruangan itu dengan perasaan hancur lebur. Meninggalkan jejak amarah yang membekas di udara. Langkah Arka terasa berat. Setiap jejak kakinya seolah meninggalkan bekas luka di lantai marmer rumah megah itu. Sejak insiden itu, rumah yang dulunya hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan asing, diselimuti aura ketegangan yang tak kunjung usai. Ia selalu merasa dibayangi oleh ekspektasi ayahnya selalu dieter, selalu dipaksa mengikuti jejak yang telah ditentukan. Dan sekarang, perjodohan ini adalah puncaknya. Ia merasa seperti boneka yang tak punya kendali atas nasibnya sendiri. Terikat pada benang-benang yang ditarik oleh tangan sang ayah. Dendam terhadap ayahnya semakin membara di dalam hatinya, memakan habis setiap sudut kebahagiaan yang tersisa. Malam itu, Arka mengurung diri di kamarnya. Jendela kamarnya terbuka, memperlihatkan gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Namun cahaya itu tak mampu menembus kegelapan yang menyelimuti hatinya. Ia memejamkan mata, mencoba menghalau bayangan Maya, gadis dengan mata tenang dan kaki yang rapi. Ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah, terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta, bersama seseorang yang ia bahkan tidak kenal. Pikiran itu saja sudah cukup untuk membuatnya muak.
membuatnya ingin memberontak. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencari cara apapun untuk membatalkan pernikahan terkutuk ini, atau setidaknya, membuat Maya menyerah dan meninggalkannya. Ia tidak akan membiarkan hidupnya hancur begitu saja di tangan ayahnya, ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Di sisi lain kota, di sebuah rumah sederhana yang kini diselimuti duka, Maya menatap kosong keluar jendela kamarnya. Kursi rodanya terparkir rapi di samping tempat tidur, mengingatkan ia akan realita pahit yang harus ia jalani. Ibunya, Ibu Sari, sedang menyiapkan teh hangat untuknya, mencoba memberikan sedikit kehangatan di tengah dinginnya kenyataan. Kecelakaan itu telah merenggut segalanya dari Maya. Kedua kakinya, mimpinya yang dulu begitu indah, dan entah mengapa, juga kebahagiaan yang ia rasakan. Namun, ia tidak pernah menyalahkan siapapun. Takdir, pikirnya. Ia selalu percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari sebuah skenario yang lebih besar, yang ia tak pernah tahu. Ketika Pak Hartono datang dengan tawaran pernikahan, ia tidak menyangka seorang Arka, putra dari seorang pengusaha sukses, akan dipaksa menikahinya. Ia melihat kebencian di mata Arka, dan itu melukai hatinya. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, namun, ia tahu, ia tidak punya banyak pilihan. Kondisi fisiknya membuat masa depannya terasa buram, terbentang di hadapannya seperti jalan buntu. Penerimaan Pak Hartono untuk bertanggung jawab adalah secercah harapan. Meskipun ia tahu bahwa harga yang harus dibayar adalah kebahagiaan Arka. Ia merasakan simpati pada Arka, namun juga sebuah tekad untuk menjalani takdir ini sebaik mungkin. Ia tidak ingin menjadi beban, apalagi sumber penderitaan bagi siapapun. Ia hanya berharap, suatu hari nanti, kebencian di mata Arka akan memudar, digantikan oleh sesuatu yang lain, apapun itu, selain kebencian. Ia tahu, jalan di depannya akan terjal, namun ia akan menjalaninya dengan segenap kekuatan yang tersisa, dengan kepala tegak dan hati yang tabah. Pagi berganti siang, siang berganti malam, dan 1 bulan terasa berputar begitu cepat, seolah waktu bersekongkol dengan takdir yang tak diinginkan Arka. Sejak pertemuan pertama yang panas itu, Arka terus mencari celah. Setiap hari adalah medan pertempuran baru melawan kehendak ayahnya. Ia mencoba berbicara dengan Pak Hartono logi, menyampaikan argumen demi argumen. Mengapa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan besar. Ia bahkan mengancam akan pergi dari rumah, meninggalkan semua kemewahan yang selama ini ia nikmati, demi sehelai kebebasan yang ia dambakan. Namun, Pak Hartono tetap teguh. Sekeras baja, tak sedikit pun goyah. Setiap upaya Arka berujung pada dinding tebal ketidakpedulian sang ayah, sebuah tembok yang tak dapat ia robohkan. Ayah tidak mengerti Arka, ini demi kebaikan bersama, demi nama baik keluarga. Itulah jawaban klise yang selalu Arka dapatkan. Sebuah mantra yang terus diulang tanpa henti. Arka muak, ia merasa terpojok, terperangkap dalam jebakan yang tak ia ciptakan. Belenggu yang mengikat erat kehidupannya. Amarahnya terhadap Pak Hartono semakin memuncak, bercampur dengan kebencian tak beralasan terhadap Maya. Ia melihat Maya sebagai penyebab semua penderitaannya. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu tidak adil. Di sisi lain, Maya berusaha sekuat tenaga untuk beradaptasi dengan realitas barunya. Setelah kecelakaan, dunianya seolah runtuh, seperti bangunan tua yang hancur diterjang badai. Dulu, ia adalah gadis yang aktif, penuh semangat, dan mencintai alam bebas. Kini ia harus menghabiskan sebagian besar waktunya di kursi roda, sebuah alat yang menjadi perpanjangan tubuhnya, sekaligus pengingat akan kehilangannya. Rasa frustrasi kadangkala menyergap, terutama saat ia menyadari betapa terbatasnya gerak-geriknya. Namun, ia selalu berusaha bangkit, menolak menyerah pada keputusasaan. Ia tahu, menyerah bukanlah pilihan baginya. Dengan bantuan Ibu Sari, ia belajar melakukan hal-hal sederhana, seperti mengambil buku dari rak yang lebih rendah, atau menyiapkan makanannya sendiri, meskipun seringkali canggung dan membutuhkan waktu lebih lama. Setiap keberhasilan kecil adalah kemenangan baginya. Suatu sore, Arka tak sengaja berpapasan dengan Maya di rumah sakit, tempat Maya menjalani terapi fisik. Arka datang untuk menjenguk temannya yang sedang dirawat, dan melihat Maya sedang berlatih. Dengan alat bantu jalan, keringat membasahi pelipisnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi lelah, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Sebuah api kecil yang menyala dalam kegelapan. Arka berhenti sejenak,
mengamati dari kejauhan. Ada sedikit rasa tak nyaman menjalar di dadanya. Perasaan aneh yang sulit ia definisikan. Ia tidak suka melihat kelemahan, apalagi yang disebabkannya secara tidak langsung. Maya, Arka memanggil. Suaranya terdengar dingin dan datar, tanpa emosi. Maya menoleh, terkejut melihat Arka di sana. Senyum tipis terukir di bibirnya, sebuah senyum yang mengandung kesedihan. Arka, sedang apa di sini? Bukan urusanmu, jawab Arka ketus. Nadanya menusuk. Ia mendekat, menatap kaki Maya yang tak bergerak. Tatapannya penuh rasa jijik yang ia paksakan. Kau tahu, pernikahan ini tidak akan berhasil. Aku tidak mencintaimu. Aku dipaksa. Aku tidak ingin hidup denganmu. Hati Maya mencelos mendengar kata-kata Arka, bagai remuk redam dihantam kenyataan. Ia sudah tahu Arka membencinya. Namun mendengarnya langsung terasa seperti pukulan telak yang membuat napasnya sesak. Ia mencoba menahan air mata yang mendesak di sudut matanya. Berusaha tetap tegar. Aku tahu, katanya pelan. Suaranya bergetar, menahan tangis. Aku tidak memintanya, tapi ini keputusan ayahmu. Kau bisa menolaknya. Arka menekan. Suaranya mengandung perintah. Kau bisa mengatakan tidak. Kau bisa melepaskanku dari semua ini. Maya menggelengkan kepalanya. Air mata mulai mengalir pelan. Aku tidak bisa. Ayahmu sudah banyak membantuku, dan ini adalah bentuk pertanggungjawaban mereka. Aku tidak ingin menjadi penyebab masalah lebih besar. Ia menatap Arka dengan pandangan tulus, sorot matanya penuh pengertian. Aku tahu ini berat bagimu, Arka. Aku tidak pernah meminta semua ini terjadi. Arka mendengus, ekspresinya dipenuhi rasa jijik. Bicara mudah, kau hanya menerima takdirmu, tanpa memikirkan bagaimana perasaanku. Ia berbalik, enggan melihat ketenangan Maya, yang justru membuatnya semakin jengkel, semakin merasa direndahkan. Aku tidak akan pernah bahagia denganmu, dan aku akan mencari cara agar kau pergi dariku. Ingat itu. Setelah Arka pergi, Maya tak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis dalam diam, membiarkan buteran-buteran bening itu membasahi pipinya, membasuh luka di hatinya. Kata-kata Arka menusuk hatinya. Namun di sisi lain, ia juga merasa kasihan pada pemuda itu. Ia tahu, Arka sama terperangkapnya seperti dirinya, terikat pada rantai yang tak terlihat. Namun, ia tetap harus kuat. Ia harus menjalani ini. IAT ingin menjadi wanita lemah yang hanya bisa menangis dan meratapi nasib. Ia akan membuktikan bahwa ia mampu bertahan, meskipun dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Ia akan membangun kembali hidupnya, sepotong demi sepotong, meskipun harus menahan dinginnya tatapan Arka setiap hari. Arka, di sisi lain, merasakan sedikit kegelisahan setelah percakapannya dengan Maya. Meskipun ia telah melontarkan kata-kata kejam, ada sesuatu dalam sorot mata Maya yang membuatnya berpikir. Sebuah kesedihan yang mendalam, namun juga ketegaran yang tak terduga, yang somehow membuat Arka merasa tak enak hati. Ia benci mengakuinya, namun ia sempat melihat sedikit kekaguman pada ketahanan Maya dalam menghadapi keadaannya. Namun, pikiran itu segera ditepisnya. Ia tidak akan membiarkan simpati meruntuhkan tembok yang telah ia bangun. Pernikahan ini harus batal. Ia akan terus mencari cara, memaksakan perpisahan, apapun risikonya. Ia tidak akan menyerah. Demi kebebasannya, demi harga dirinya, demi hidupnya yang ia rasa direnggut paksa. Hari pernikahan tiba, diselimuti suasana yang jauh dari kesan bahagia. Langit Jakarta seolah ikut mendung, menaungi kemegahan gedung resepsi dengan awan kelabu. Arka memakai setelan jas mahal dengan wajah beku, tanpa senyum sedikit pun, seolah ia sedang menghadiri pemakaman, bukan pernikahannya sendiri. Sementara Maya mengenakan gaun putih sederhana, terlihat seperti boneka porselen yang rapuh, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh, yang selalu berhasil membuat Arka merasa gelisah. Upacara berlangsung singkat, tanpa senyum, tanpa tawa. Hanya Pak Hartono yang sesekali terlihat menghela napas lega, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Seolah semua telah berjalan sesuai kehendaknya. Bagi Arka, ini adalah awal dari neraka pribadi. Bagi Maya, ini adalah gerbang menuju kehidupan yang asing, di mana ia harus berjuang setiap hari untuk mencari pijakan baru. Setelah upacara, mereka pindah ke rumah besar milik keluarga Hartono. Sebuah rumah mewah dengan interior modern yang dingin, terasa hampa, meskipun dipenuhi perabotan mahal. Arka memilih kamar di lantai atas,
yang paling jauh dari kamar Maya. Seolah ia ingin menciptakan jarak sejauh mungkin dari wanita itu. Ia memperjelas bahwa meskipun mereka kini terikat dalam pernikahan, mereka tetaplah dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Terpaksa berbagi ruang, namun tidak hati. Batas-batas itu terasa tebal dan tak terlihat, memisahkan mereka seperti dinding kaca yang tak bisa ditembus. Hari-hari awal pernikahan terasa seperti drama tanpa naskah. Sebuah pertunjukan bisu yang dimainkan oleh dua orang asing. Arka dan Iris tidak pernah berinteraksi dengan Maya. Jikapun terpaksa, kata-katanya singkat dan dingin, seringkali diwarnai oleh sarkasme yang menusuk, seolah setiap kalimat adalah senjata. Ia makan di luar, pulang larut malam, atau mengurung diri di kamarnya, menghindar dari setiap kemungkinan bertemu Maya. Ia tidak ingin melihat Maya, tidak ingin merasakan kehadiran wanita itu di sekitarnya. Setiap kali ia melihat kursi roda Maya di ruang tamu, atau mendengar suara roda itu bergerak di lantai marmer, hatinya berdesir aneh. Campuran antara rasa bersalah dan kebencian yang mendalam, yang terus menggerogotinya. Maya, di sisi lain, berusaha keras untuk menyesuaikan diri. Rumah sebesar itu terasa asing baginya. Sebuah labirin mewah, yang tak berpenghuni. Ia sering tersesat di koridor yang panjang. Namun ia tidak menyerah. Dengan bantuan beberapa asisten rumah tangga yang ramah, ia mulai menjelajahi setiap sudut rumah, mencari cara agar ia bisa mandiri, menemukan tempatnya di lingkungan baru ini. Ia memasak makanan kesukaan Arka, berharap bisa mencairkan suasana. Meskipun Arka jarang menyentuhnya, bahkan kadang tak menyadari kehadirannya. Ia menyiram tanaman di taman belakang, membaca buku di perpustakaan yang luas, atau menonton film sendirian di ruang keluarga yang sepi. Ia mencoba mengisi kekosongan, meskipun hatinya seringkali terasa perih oleh penolakan Arka yang begitu nyata. Suatu malam, Arka pulang larut setelah menghabiskan malam dengan teman-temannya, mencoba melarikan diri dari kenyataan. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang gelap. Hanya ada satu lampu kecil di ruang keluarga yang menyala, menciptakan bayangan panjang dan misterius. Ia melihat Maya tertidur di sofa, sebuah buku terbuka di pangkuannya. Di sampingnya, segelas air dan beberapa obat. Arka berhenti sejenak, mengamati. Wajah Maya terlihat damai dalam tidurnya. Rambutnya yang panjang tergerai di bahu. Entah mengapa, ada secuil rasa tak nyaman menjalar di dadanya. Sebuah perasaan aneh yang sedikit melunakkan hatinya. Ia adalah penyebab Maya harus hidup seperti ini. Terpaksa menikahinya, dan kini tidur di sofa, karena mungkin tak ingin mengganggu Arka. Dengan langkah pelan, Arka main dekat. Ia mengambil buku yang jatuh dari pangkuan Maya, lalu menyelimuti tubuh Maya dengan selimut tipis yang tergeletak. Saat ia menyentuh selimut itu, tangannya tak sengaja menyentuh kulit Maya yang terasa hangat. Sebuah sensasi aneh menjalar di lengannya. Sensasi yang tak biasa ia rasakan. Ia segera menarik tangannya, merasa canggung, seolah ia telah melakukan sesuatu yang terlarang. Ia bergegas menuju kamarnya. Jantungnya berdebar tak karuan, mencoba memahami gejolak perasaan yang baru saja ia alami. Ia membenci dirinya sendiri karena merasa terpengaruh oleh Maya, oleh kehadiran wanita itu yang perlahan mulai menyentuh sisi hatinya yang beku. Esok paginya, Maya terbangun dan mendapati dirinya berselimut. Ia terkejut, mengingat ia tertidur tanpa selimut. Pandangannya beralih ke meja, di mana buku yang ia baca tadi malam kini tertutup rapi. Ia tahu siapa pelakunya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Mungkin Arka tidak seburuk yang ia tunjukkan. Mungkin di balik dinginnya ada sedikit kepedulian yang tersembunyi. Pikiran itu memberinya sedikit harapan. Secercah cahaya di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Sebuah bisikan optimisme di tengah badai. Meskipun demikian, dinding di antara mereka masih kokoh berdiri. Arka tetap menjaga jarak, dan Maya, meskipun berharap, tidak berani mendekat. Mereka hidup dalam dua dunia yang berbeda, di bawah satu atap yang sama. Sebuah ironi yang pahit, namun itulah kenyataan yang harus mereka jalani. Arka masih bertekad untuk mencari celah, untuk membebaskan diri dari belenggu pernikahan ini. Namun, untuk pertama kalinya, ada sedikit keraguan di hatinya. Sebuah pertanyaan kecil yang mulai tumbuh. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih dari sekadar tanggung jawab dalam pernikahan ini? Akankah kedua dunia ini, suatu hari nanti, bisa bersatu? Hari-hari berlalu, dan Arka semakin sering mendapati dirinya tanpa sengaja mengamati Maya. Tatapan dingin dan penuh kebencian yang dulu selalu terpancar,
kini sedikit melunak, digantikan oleh sedikit rasa ingin tahu yang tak dapat ia pungkiri. Ia melihat bagaimana Maya dengan sabar merawat tanaman di taman belakang, mengelus setiap daun dengan kelembutan yang menenangkan. Ia mengamati bagaimana Maya tersenyum ramah pada para asisten rumah tangga. Sebuah senyuman tulus yang tak pernah ia lihat di bibir wanita lain. Dan ia juga memperhatikan bagaimana Maya menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku di perpustakaan, tenggelam dalam dunia kata-kata, seolah lupa akan segala keterbatasan fisiknya. Maya bukanlah wanita rapuh yang ia bayangkan. Ia memiliki kekuatan, ketenangan, dan bahkan kecerdasan yang tak terduga. Sebuah aura yang perlahan mulai memengaruhi Arka. Suatu sore, saat Arka sedang minum kopi di teras, mencoba menikmati ketenangan semu, ia mendengar suara tawa dari arah taman. Sebuah tawa renyah yang belum pernah ia dengar sebelumnya dari wanita itu. Ia melihat Maya sedang bermain catur dengan Mang Udin, tukang kebun tua yang sudah bekerja untuk keluarga Hartono selama puluhan tahun. Maya terlihat sangat ceria. Sesekali, melontarkan candaan pada Mang Udin yang tersenyum lebar dan bahagia. Arka tak pernah melihat Maya tertawa selebar itu. Tawa yang lepas dan penuh kebahagiaan. Hatinya sedikit menghangat. Entah mengapa, merasakan sentuhan kebahagiaan yang aneh. Ia selalu berpikir Maya adalah sosok yang pendiam dan melankolis. Namun tawa itu menunjukkan sisi lain dirinya, sisi yang cerah dan mempesona. Kemudian, ada insiden kecil yang membuat Arka semakin terkejut. Mengusik ketenangan yang selama ini ia pertahankan. Suatu hari, ia pulang dengan kepala pening, setelah rapat yang menegangkan di kantor. Ia ingin segera beristirahat. Namun saat melewati ruang tamu, ia mendengar suara Maya sedang mengajari anak salah satu asisten rumah tangga yang kesulitan dengan pelajaran matematikanya. Maya menjelaskan dengan sabar, menggunakan perumpamaan yang mudah dimengerti, dan anak itu terlihat mengangguk-angguk paham. Matanya berbinar karena mengerti. Arka berhenti di ambang pintu, mendengarkan, terpaku oleh pemandangan itu. Ayah Terkesima, Maya tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan punya jiwa mengajar yang tulus. Terima kasih, Tante Maya, seru anak itu riang setelah pelajaran usai. Suaranya penuh rasa syukur. Maya tersenyum hangat. Senyumnya begitu tulus. Sama-sama, Nak. Ingat, matematika itu menyenangkan kalau kamu tahu kuncinya. Saat anak itu pulang, Maya menoleh dan melihat. Arka berdiri di sana, terdiam mengamati. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi canggung yang samar. Maaf, aku tidak tahu kau sudah pulang, katanya pelan. Suaranya sedikit bergetar. Arka hanya mengangguk, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kau pandai mengajar. Maya tersipu, pipinya sedikit merona. Dulu aku bercita-cita jadi guru. Ada sedikit nada sedih dalam suaranya. Sebuah kesedihan yang tak dapat ia sembunyikan. Arka terdiam, menyadari betapa dalam luka yang dimiliki wanita di hadapannya. Ia baru menyadari bahwa kecelakaan itu tidak hanya merenggut kakinya, tapi juga mimpinya yang selama ini ia pendam. Selama ini, ia hanya melihat Maya sebagai korban, sebagai beban, tanpa pernah memikirkan apa yang telah Maya alami, apa yang telah Maya impikan, apa yang telah Maya korbankan. Rasa bersalah kembali menyergapnya. Kali ini lebih kuat, lebih nyata, menusuk relung hatinya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Aku ke kamar dulu, kata Arka, lalu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Maya sendirian, namun meninggalkan jejak kebingungan di hatinya. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, Arka mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi sepenuhnya membenci Maya. Perlahan, tembok yang ia bangun di antara mereka mulai retak, sebuah keretakan yang tak dapat ia perbaiki. Ia mulai melihat Maya bukan sebagai objek kebencian atau tanggung jawab semata, melainkan sebagai seorang individu, seorang wanita yang tegar, cerdas, dan penuh kebaikan. Ia mulai mempertanyakan asumsi-asumsinya sendiri. Apakah ia terlalu terburu-buru menilai Maya? Apakah kebenciannya terhadap ayahnya telah membutakan matanya terhadap kebenaran, terhadap kebaikan yang ada di depan matanya? Di dalam kamarnya, Arka membuka laptopnya. Ia mulai mencari informasi tentang rehabilitasi untuk orang-orang dengan disabilitas. Sebuah topik yang sebelumnya tak pernah terlintas di benaknya. Ia membaca artikel demi artikel, mencoba memahami tantangan yang dihadapi Maya setiap hari, penderitaan yang harus Maya lalui. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya. Mungkin,
Ia hanya ingin tahu lebih banyak, atau mungkin, tanpa sadar, ia mulai peduli. Hatinya yang dingin perlahan mulai mencair, setidaknya untuk Maya. Namun, ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa pernikahan ini adalah sebuah kesalahan. Ia masih ingin menemukan cara untuk membatalkannya, meskipun kini motivasinya sedikit berbeda. Bukan lagi karena kebencian terhadap Maya, melainkan karena ia merasa tak pantas untuk Maya. Ia merasa ia akan selalu membawa beban ini, dan Maya layak mendapatkan seseorang yang bisa mencintainya sepenuh hati. Seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan tanpa beban masa lalu. Perubahan sikap Arka terhadap Maya memang tipis, hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Namun Maya merasakannya dengan jelas. Tatapan dingin yang dulu selalu ia terima, kini sedikit melunak, digantikan oleh sorot yang lebih netral bahkan kedang. Ada sedikit rasa ingin tahu. Kata-kata ketus mulai jarang terlontar dari bibir Arka, digantikan oleh keheningan yang tak lagi terasa mengancam. Ada jeda yang lebih panjang sebelum Arka menjawab, seolah ia tengah mempertimbangkan ucapannya dengan hati-hati. Sebuah pertanda, ia mulai memikirkan perasaannya. Maya tidak tahu apa yang memicu perubahan ini. Namun ia bersyukur, hatinya sedikit lebih tenang, merasakan sedikit kelegaan yang samar. Meskipun ia tahu bahwa jarak di antara mereka masih sangat jauh, sebuah jurang yang belum sepenuhnya tertutup. Sementara itu, rasa penasaran Arka tentang kecelakaan yang menimpa Maya semakin besar, membakar benaknya seperti api kecil, terutama setelah ia mulai melihat Maya sebagai seorang manusia, bukan sekadar objek dari rasa bersalah ayahnya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada lebih banyak rahasia di balik insiden tragis itu? Mengapa Pak Hartono begitu ngotot dengan pernikahan ini? Bahkan sampai mengancam Arka dengan segala cara? Rasa penasaran itu berubah menjadi dorongan untuk menyelidiki. Sebuah kebutuhan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Arka memulai penyelidikannya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Ia memanggil mantan sopir ayahnya, Pak Budi, yang kini sudah pensiun dan tinggal jauh dari hiruk-pikuk kota. Pak Budi adalah sosok yang loyal dan pendiam, dan Arka merasa ia bisa mendapatkan informasi darinya. Sebuah celah untuk mengetahui kebenaran. Mereka bertemu di sebuah kafe terpencil, jauh dari jangkauan telinga Pak Hartono, di tempat yang sunyi dan sepi. Pak Budi, Arka memulai, suaranya rendah dan penuh penekanan. Bisakah Bapak ceritakan detail kecelakaan itu? Pak Budi tampak gelisah. Sesekali melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan yang jelas. Tuan Arka, saya sudah ceritakan semua pada polisi. Itu murni kecelakaan, jawabnya. Suaranya pelan dan ragu. Aku tahu itu. Arka menekan. Matanya menatap tajam ke arah Pak Budi. Tapi aku ingin tahu lebih dalam. Ada sesuatu yang janggal. Ayahku terlalu bersikeras dengan pernikahan ini. Seolah ada yang ia sembunyikan. Pak Budi menghela napas panjang. Raut wajahnya menunjukkan pertentangan batin yang hebat. Seolah ada beban berat yang ia pikul. Begini Tuan Arka, saya tidak bisa bicara banyak. Tapi, mobil yang saya kendarai hari itu, berusak di servis, remnya seharusnya baik-baik saja, katanya. Suaranya hampir tak terdengar. Arka mengerutkan kening, otaknya langsung bekerja keras. Maksud Bapak, ada masalah dengan remnya? Tapi kenapa tidak terdeteksi saat servis? Pak Budi menunduk, matanya menghindari tatapan Arka. Saya tidak tahu, tapi saat kejadian, remnya blong total. Saya sudah berusaha mengerem sekuat tenaga, tapi mobil tidak bisa berhenti. Itu bukan kesalahan saya, Tuan Arka, saya bersumpah, katanya. Suaranya penuh keputusasaan. Darah Arka berdesir. Sebuah gelombang kejutan menjalar di tubuhnya. Rem blong? Ini adalah informasi baru yang mengejutkan. Ia selalu berpikir kecelakaan itu terjadi karena kelalaian sopir atau kondisi jalan yang buruk. Tapi rem blong, itu adalah sesuatu yang lebih serius. Ada kemungkinan sabotase atau cacat produksi yang disengaja. Informasi ini semakin memperkuat kecurigaannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah rahasia besar yang sengaja ditutup-tutupi. Arka meninggalkan kafe dengan pikiran berkecamuk. Kepalanya terasa penuh dengan teka-teki yang belum terpecahkan. Ia tahu ia harus menggali lebih dalam, menemukan akar dari misteri ini. Ia mulai mencari catatan servis mobil, mencoba menghubungi montir yang terakhir kali memeriksa mobil itu. Ia menemukan bahwa mobil itu adalah hadiah dari Pak Hartono kepada adiknya.
Ya, adik Arka, Rio, yang meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Rio adalah anak emas keluarga, kebanggaan Pak Hartono, sosok yang selalu dipuji dan disanjung. Nama Rio selalu disebut dengan penuh puja, sementara Arka selalu merasa diabaikan, hidup dalam bayang-bayang adiknya. Ini adalah petunjuk penting, sebuah titik terang dalam kegelapan. Arka menghabiskan malam itu di depan komputer, menelusuri arsip berita lama tentang kecelakaan tersebut. Jemarinya menari di atas keyboard, mencari setiap petunjuk yang mungkin ada. Ia menemukan beberapa artikel yang menyebutkan bahwa ada korban lain di dalam mobil itu selain Maya. Seorang pria. Pria itu tewas di tempat. Nama pria itu adalah Rio, adik Arka. Jantung Arka berdegup kencang. Dentumannya terasa seperti genderang perang di dalam dadanya. Jadi, saat kecelakaan itu, Rio ada di dalam mobil bersama Maya. Dan Rio yang mengemudikan mobil, bukan sopir ayahnya. Semua yang ia tahu selama ini ternyata keliru. Sebuah kebohongan besar yang ia telan mentah-mentah. Potongan-potongan puzzle mulai terhubung, membentuk gambaran yang mengerikan, sebuah kebenaran yang tak pernah ia duga. Ada rahasia besar yang disembunyikan Pak Hartono darinya. Sebuah pengkhianatan yang pahit. Arka merasa dikhianati, sebuah rasa sakit yang tajam menusuk ulu hatinya. Selama ini, ia hidup dalam kebohongan. Ia dipaksa menikahi Maya, wanita yang ia yakini adalah korban dari kelalaian ayahnya. Padahal ada cerita yang jauh lebih kompleks dan menyakitkan di baliknya. Amarahnya kembali membuncah. Namun kali ini bukan hanya pada Pak Hartono, melainkan juga pada takdir yang begitu kejam, mempermainkan hidupnya. Ia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Ia akan mencari tahu kebenaran seutuhnya. Apapun risikonya, ia akan menuntut jawaban atas semua kebohongan ini. Malam itu, Arka tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan kepingan-kepingan informasi yang baru saja ia temukan. Rio ada di dalam mobil itu. Rio yang mengemudikan, dan rem mobil itu blong. Sebuah skenario yang jauh lebih kelam dari apa yang ia bayangkan selama ini. Ia merasa seperti ada palu godam yang menghantam dadanya, bertubi-tubi tanpa henti. Kebohongan yang selama ini menyelimutinya kini terkuak, dan rasanya jauh lebih menyakitkan daripada kebenaran yang ia duga sebelumnya. Perasaan dikhianati mencengkeramnya erat. Dengan tekad yang membara, Arka memutuskan untuk menghadapi Pak Hartono. Ia menunggu hingga pagi menjelang, hingga Pak Hartono turun untuk sarapan. Arka duduk di meja makan. Wajahnya keras, matanya memancarkan amarah yang terpendam, siap meledak kapan saja. Ayah, Arka memulai. Suaranya rendah dan penuh penekanan, nyaris seperti geraman. Kita perlu bicara. Pak Hartono meletakkan korannya, menatap Arka dengan sedikit terkejut, melihat ekspresi putranya yang tak biasa di pagi hari. Ada, APA, Arka, pagi-pagi sudah serius begitu? Tanyanya, mencoba menyembunyikan nada khawatir. Ini tentang kecelakaan. Itu, kata Arka, tanpa basa-basi, langsung menusuk ke inti masalah. Kecelakaan yang menimpa Maya dan Rio. Mendengar nama Rio, wajah Pak Hartono langsung memucat, seperti selembar kertas kosong. Gelas kopinya sedikit bergetar di tangannya. Ia mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Namun Arka bisa melihat ketakutan yang jelas di matanya. Apa yang kau bicarakan, Arka? Rio? Rio sudah tiada, ujarnya, mencoba mengalihkan pembicaraan. Jangan pura-pura, ayah. Arka membentak. Suaranya meninggi. Tak sanggup lagi menahan emosi. Aku tahu segalanya. Rio yang mengemudikan mobil itu. Bukan sopir. Mobil ayah. Dan remnya blong. Pak Hartono terdiam. Tatapannya kosong. Seperti patung. Ia menghela napas berat, seolah baru saja kalah dalam pertarungan yang panjang dan melelahkan. Siapa yang memberitahumu? Suaranya nyaris berbisik. Itu tidak penting. Arka menekan. Tak mau membiarkan ayahnya mengelak. Yang penting adalah kebenarannya. Ya, kenapa ayah menyembunyikannya dariku? Kenapa ayah membiarkanku hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun? Dan kenapa ayah memaksaku menikahi Maya, yang seharusnya menjadi tunangan Rio? Hartono terakhir itu menusuk jantung Pak Hartono. Ia menutup matanya, seolah mencoba menahan rasa sakit yang mendalam, yang tiba-tiba menyerang. Maya seharusnya menjadi istri Rio, katanya. Suaranya serak, penuh penyesalan. Mereka sedang dalam perjalanan untuk membeli cincin tunangan mereka hari itu. Mereka sangat mencintai satu sama lain. Dada Arka terasa sesak. Napasnya tercekat. Maya seharusnya menjadi kakak iparnya. Selama ini,
Ia membenci Maya karena dianggap sebagai penyebab masalahnya, padahal Maya juga adalah korban yang jauh lebih besar. Sebuah kenyataan yang kini menghantamnya keras. Rasa bersalah yang tak terhingga menyergapnya, membuatnya merasa hina. Remnya blong, lanjut Pak Hartono, suaranya bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Mobil itu hadiah dari ayah untuk Rio. Ayah merasa sangat bersalah. Arka, sangat bersalah. Rio adalah segalanya bagi ayah. Dia anak yang sempurna. Ayah tidak bisa menerima kepergiannya. Air mata mulai mengalir deras di pipi Pak Hartono. Arka belum pernah melihat ayahnya serapuh ini. Pria yang selalu kuat dan tegas itu kini terlihat hancur, rapuh, dan tak berdaya. Ayah memaksamu menikahi Maya, kata Pak Hartono, menatap Arka dengan pandangan memohon, penuh keputusasaan, bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab atas kecelakaan itu, tapi sebagai upaya untuk menggantikan kehadiran Rio. Ayah ingin kau mengambil alih tanggung jawabnya, Arka. Ayah ingin kau mengambil alih hidup yang seharusnya dijalani Rio, termasuk menikah dengan Maya. Ayah tahu ini egois, tapi ayah tidak bisa melepaskan Rio. Pengakuan Pak Hartono bagai sambaran petir di siang bolong. Arka merasa lututnya lemas. Dunianya seolah berputar. Jadi, selama ini, ia bukan hanya hidup di bawah bayang-bayang adiknya yang telah meninggal, tapi ia juga dipaksa untuk hidup sebagai penggantinya. Ia dipaksa menikahi wanita yang seharusnya menjadi milik Rio, hanya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan adiknya. Kemarahan dan kekecewaan meluap-luap dalam dirinya. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang paling kejam, yang takkan pernah. Ayah benar-benar gila, Arka berbisik. Suaranya penuh rasa sakit menjerit hati. Ayah sudah menghancurkan hidupku. Ayah memaksaku hidup dalam kebohongan. Dan sekarang, ayah memaksaku untuk menjadi Rio. Aku bukan Rio ya. Aku tidak akan pernah bisa menjadi dia. Arka bangkit dari kursinya. Napasnya memburu. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia tidak bisa lagi berada di ruangan yang sama dengan ayahnya. Ia merasa jijik, marah, dan hancur secara bersamaan. Ia berjalan pergi, meninggalkan Pak Hartono yang terisak sendirian di meja makan. Pikirannya kalut, kacau balau. Bagaimana ia bisa menghadapi Maya sekarang? Bagaimana ia bisa melanjutkan pernikahan ini? Ketika ia tahu ia hanyalah sebuah pengganti, puncak konflik telah tiba. Dan Arka merasa tenggelam dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Sebuah badai yang siap menelan dirinya. Kebenaran yang pahit itu menghantam Arka bagai gelombang pasang, menyeretnya ke dalam jurang dilema yang tak berdasar. Ia merasa kosong, marah, dan bingung. Selama ini, ia membenci Maya karena anggapan bahwa Maya adalah penyebab ia harus menikah. Paksa. Namun kini, ia tahu Maya adalah korban ganda, korban kecelakaan, dan korban dari keinginan egois ayahnya untuk menggantikan sang adik yang telah tiada. Ironi itu mencekiknya, membuatnya sesak napas. Arka mengurung diri di kamarnya selama tirai tebal tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari. Ia menolak makan, menolak bicara dengan siapapun. Bahkan saat para asisten rumah tangga mencoba menawarkan makanan, atau sekadar memastikan keadaannya, pikirannya terus berputar. Memutar ulang setiap detail pengakuan ayahnya. Sebuah rekaman menyakitkan yang tak bisa ia hentikan. Bayang-bayang Rio, adiknya yang sempurna, yang selalu dipuja, kini terasa semakin nyata dan mengancam. Seolah sosok Rio berdiri di sampingnya, mengejek takdirnya. Ia bukan hanya harus menikahi wanita yang seharusnya menjadi tunangan Rio, tapi juga harus hidup sebagai bayangan Rio, menjalani hidup yang seharusnya menjadi milik Rio. Rasa tidak adil itu membakar jiwanya, mengubahnya menjadi abu. Di sisi lain, Maya merasakan ada yang berbeda dengan Arka. Suami yang dingin dan jarang bicara itu, kini benar-benar menghilang ke dalam kamarnya, menyisakan keheningan yang menyesakkan di seluruh rumah. Maya mencoba mengetuk pintu, menawarkan makanan yang ia masak sendiri. Namun Arka hanya menjawab singkat dari dalam, menyuruhnya pergi. Kecemasan mulai menyelimuti Maya. Ia tahu Arka menyimpan sesuatu, dan ia takut itu ada hubungannya dengan dirinya, dengan masa lalu yang ia coba kubur dalam-dalam. Suatu sore, Arka akhirnya keluar dari kamarnya. Matanya merah, wajahnya terlihat sangat lelah dan cekung, seperti seseorang yang tidak tidur selama berminggu-minggu. Ia berjalan langsung menuju teras belakang, di mana Maya sedang membaca buku di kursi rodanya, menikmati semilir angin. Arka duduk di kursi yang berhadapan dengan Maya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan terasa begitu berat.
dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Seolah udara pun ikut membeku. Ada, apa, Arka, Maya memberanikan diri bertanya. Suaranya lembut, mencoba memecah kebisuan. Kau terlihat tidak baik. Arka mengangkat kepalanya, menatap Maya dengan pandangan kosong. Mata yang dulu dingin, kini dipenuhi kekosongan dan kepahitan. Kau tahu Maya, katanya, suaranya serak dan getir, hampir tak terdengar. Aku baru tahu semuanya. Maya mengerutkan kening. Bingung namun juga sedikit takut. Semuanya? Apa maksudmu? Tentang kecelakaan itu, Arka melanjutkan. Suaranya bergetar, penuh amarah yang tertahan. Dan tentang Rio, adikku. Mendengar nama Rio, wajah Maya langsung memucat. Seperti disiram air es. Ia menjatuhkan buku yang dipegangnya. Buku itu mendarat dengan suara samar di lantai. Kenangan pahit tentang Rio, tunangannya, kekasihnya, sahabatnya, yang meninggal di hadapannya, bagai pisau yang menusuk ulu hatinya, kembali menyayat luka lama. Kau tahu, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Tenggorokannya tercekat. Aku tahu, Arka mengulang. Matanya menatap tajam ke arah Maya, seolah ingin menembusnya. Aku tahu kau seharusnya menikah dengannya. Aku tahu kalian akan membeli cincin tunangan hari itu. Dan aku tahu, aku hanya penggantinya. Air mata mulai menggenang di mata Maya, lalu mengalir deras membasahi pipinya. Rasa sakit yang selama ini ia pendam dalam-dalam, kini kembali menyeruak ke permukaan. Tak bisa lagi ditahan. Ia tidak membela diri, tidak menyalahkan Arka, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menangis, membiarkan buteren-buteren air mata itu mengalir, membasuh luka yang tak pernah kering. Rasa sakit yang sama, rasa kehilangan yang sama, kini mereka rasakan bersama. Sebuah ikatan yang tercipta dari tragedi. Bayangan Rio, sosok yang sempurna, yang begitu dicintai oleh Pak Hartono dan Maya, kini menjadi hantu yang menguntit di antara mereka tak pernah benar-benar pergi. Arka melihat air mata Maya. Ia melihat kerapuhan yang selama ini Maya sembunyikan di balik ketenangannya yang sempurna. Ia melihat betapa Maya juga terluka, betapa Maya juga menderita, tidak kalah darinya. Sebuah kesadaran baru menyergapnya. Ia begitu sibuk dengan rasa sakitnya sendiri, sehingga ia lupa bahwa Maya juga telah kehilangan segalanya, bahkan lebih banyak darinya. Hati Arka sedikit melunak, amarahnya tidak sepenuhnya mereda, namun kini bercampur dengan rasa iba dan penyesalan. Ia telah begitu kejam pada Maya, wanita yang juga soma-soma menderita karena takdir yang sama, karena kebohongan yang sama. Ia melihat Maya bukan lagi sebagai penyebab penderitaannya, melainkan sebagai sesama korban yang terperangkap dalam jaring masa lalu yang rumit ini. Bayangan Rio memang menguntit mereka. Namun mungkin, dengan saling memahami, mereka bisa melewati. Puncak konflik telah membuka luka-luka lama, namun juga membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam. Sebuah pintu menuju empati yang tak terduga. Setelah ledakan emosi itu, keheningan yang menyelimuti mereka terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang dingin dan memisahkan, melainkan keheningan yang penuh dengan gema rasa sakit, penyesalan, dan juga sedikit pemahaman. Arka melihat Maya, yang terisak, bahunya bergetar hebat, dan ia merasakan gelombang penyesalan yang mendalam, mengaduk-aduk dadanya. Ia telah menumpahkan semua rasa frustrasinya, semua kekecewaan dan amarahnya, tanpa sedikit pun memikirkan bagaimana perasaan Maya, yang juga terluka. Ia telah menjadi begitu egois. Arka duduk kembali di kursi, kali ini lebih dekat dengan Maya, seolah ingin menjembatani jarak yang tercipta. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan mengumpulkan pikirannya yang kalut. Maafkan aku, Maya, katanya pelan. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Sebuah pengakuan yang sulit ia ucapkan. Aku tidak seharusnya mengatakan itu padamu. Kau juga menderita. Maya mengangkat wajahnya. Matanya sembab, dipenuhi air mata yang belum mengering. Tidak apa-apa, Arka. Aku mengerti. Ini berat bagimu. Berat bagi kita semua. Balasnya. Suaranya parau namun penuh pengertian. Ia tidak menyalahkan. Ia hanya memahami. Aku tidak pernah tahu. Arka melanjutkan. Tatapannya kosong, menembus dinding kenangan. Ayah menyembunyikannya dariku. Selama ini, aku hanya tahu kecelakaan itu karena kelalaian sopir. Aku tidak tahu Rio ada di sana. Dan aku tidak tahu kalian akan bertunangan. Pengakuan itu keluar dari mulutnya dengan rasa pahit yang mendalam. Maya mengangguk.
Air mata kembali mengalir membasahi pipinya yang basah. Kami sangat bahagia. Rio adalah pria terbaik yang pernah kutemui. Dia sangat mencintai ayahmu. Dan ayahmu juga sangat menyayanginya. Suaranya bergetar saat menyebut nama Rio. Kenangan indah itu terasa begitu dekat, namun juga menyakitkan. Mendengar Maya menyebutkan Rio dengan begitu penuh kasih, hati Arka berdesir aneh. Ada sedikit rasa cemburu yang menusuk, namun juga pemahaman yang mendalam. Ia tahu, Rio adalah sosok yang luar biasa. Itulah mengapa ayahnya sangat terpukul dengan kepergiannya. Dan kini, ia menyadari betapa besar kehilangan yang juga dialami. Maya, kehilangan yang jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Ayah memaksaku menikahi Maya. Arka berkata lagi, mengulang pengakuan Pak Hartono, seolah ia sendiri masih mencoba mencerna kenyataan itu. Mengulang-ulang kalimat itu untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia ingin aku menjadi pengganti Rio. Maya menatap Arka dengan sorot mata yang penuh pengertian, tanpa sedikit pun penghakiman. Aku tahu. Aku bisa merasakannya. Aku melihat kesedihan ayahmu, dan aku tahu betapa ia mencintai Rio. Aku tidak menyalahkanmu, Arka. Aku tahu kau juga terjebak, katanya. Sebuah kalimat yang menghapus beban berat di pundak Arka. Kejujuran Maya, ketenangannya dalam menghadapi semua ini, membuat Arka merasa semakin kecil, semakin tidak berarti. Ia yang selalu diliputi amarah dan kebencian, kini berhadapan dengan wanita yang meskipun terluka parah, namun tetap memilih untuk memahami dan memaafkan. Rasa hormat mulai tumbuh di hati Arka. Sebuah perasaan baru yang belum pernah ia rasakan. Sebelumnya untuk siapapun, bagaimana kau bisa sekuat ini? Tanya Arka. Suaranya lirih, penuh kekaguman. Kehilangan kedua kakimu. Kehilangan orang yang kau cintai. Dan sekarang harus menikah denganku. Orang yang membencimu. Maya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh kesedihan, namun juga ketabahan yang luar biasa. Aku tidak sekuat itu, Arka. Aku juga sering menangis sendirian. Aku juga sering merasa putus asa, ingin menyerah. Tapi aku tahu, hidup harus terus berjalan. Dan aku percaya, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Mungkin, ini adalah takdir kita. Ia menatap Arka. Tatapannya menembus jiwanya. Arka memandangi Maya. Ia melihat bukan lagi wanita yang ia anggap beban atau penyebab penderitaannya, melainkan seorang individu yang tangguh, penuh empati, dan memiliki jiwa yang besar. Ayah melihat luka di mata Maya, luka yang sama dengan lukanya sendiri. Mereka berdua sama-sama berduka, sama-sama terperangkap oleh tragedi yang sama. Sebuah benang merah yang tak terduga. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa melewati ini. Arka berbisik, jujur pada dirinya sendiri dan pada Maya. Kita bisa mencobanya bersama, Maya menawarkan, suaranya pelan, namun penuh keyakinan. Sebuah janji yang tulus. Kita tidak perlu melupakan Rio. Dia akan selalu ada di hati kita. Tapi kita bisa mencoba untuk tidak membiarkan bayang-bayang dia menghancurkan kita. Kita bisa membangun sesuatu yang baru, Arka. Sesuatu yang kita berdua ciptakan. Kata-kata Maya bagai embun penyejuk di hati Arka yang tandus. Sebuah harapan yang menumbuhkan tunas baru. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di sana. Samar, namun nyata. Mungkin ia tidak perlu menjadi Rio. Mungkin, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Dan bersama Maya, mereka bisa menemukan jalan mereka sendiri. Mereka berdua sama-sama patah, sama-sama terluka. Dan mungkin, justru dari pecahan-pecahan itu, mereka bisa membangun sesuatu yang utuh dan indah. Sebuah ikatan yang lebih kuat dari badai apapun. Luka bersama itu, kini menjadi benang merah yang mulai menyatukan mereka, memberikan harapan baru. Untuk masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka akan menghadapi ini bersama. Setelah percakapan jujur yang menguras emosi itu, suasana di antara Arka dan Maya berubah drastis. Dinding kokoh yang memisahkan mereka kini runtuh, digantikan oleh jembatan pemahaman yang perlahan terbangun. Mereka mulai bicara, lebih sering, lebih terbuka, saling berbagi isi hati. Obrolan mereka bukan lagi hanya sekadar formalitas basa-basi, melainkan sebuah ruang berbagi cerita, pikiran, dan bahkan ketakutan terdalam yang selama ini mereka simpan sendiri. Arka mulai terbuka tentang bebannya hidup di bawah bayang-bayang. Rio mengungkapkan rasa frustrasi dan kekecewaannya. Maya mendengarkan dengan penuh empati, tanpa sedikit pun menghakimi, hanya menawarkan telinga dan hati. Maya juga berbagi tentang mimpinya yang hancur, tentang perjuangannya beradaptasi dengan kondisi fisiknya yang baru. Dan Arka mendengarkan dengan perhatian penuh,
merasakan gelombang simpati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya untuk siapa pun. Arka mulai membantu Maya dalam hal-hal kecil yang dulunya tak pernah ia pikirkan. Membawakan minum, mendorong kursi rodanya saat Maya ingin ke taman untuk menikmati udara segar, atau sekadar menemaninya membaca di perpustakaan yang luas, berdua dalam keheningan yang nyaman. Maya, di sisi lain, mulai mengajar Arka untuk lebih sabar, untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Mengajarkannya bahwa ada keindahan di balik keterbatasan. Ia bahkan berhasil membuat Arka tertawa kecil untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Saat ia menceritakan lelucon tentang kesulitan adaptasinya dengan kursi roda, sebuah tawa yang tulus dan menghangatkan hati. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, sesuatu yang dulu hampir tidak pernah terjadi, dan kini menjadi kebiasaan manis, Arka memberanikan diri untuk bertanya, "Apa yang membuatmu bisa seikhlas ini, Maya? Setelah semua yang terjadi?" tanyanya. Suaranya penuh kekaguman. Maya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh kesedihan, namun juga ketabahan yang luar biasa. Karena aku percaya, Arka, bahwa setiap takdir punya alasannya sendiri. Mungkin ini adalah cara Tuhan untuk mempertemukan kita. Mungkin ini adalah cara untuk kita saling menyembuhkan, jawabnya. Matanya menatap Arka dengan pandangan tulus dan mendalam. Dan aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Itu hanya akan membuat hatiku semakin sakit. Dan aku tidak ingin itu terjadi pada hatimu juga. Kata-kata Maya menampar Arka dengan lembut, namun penuh makna. Ia yang selama ini hidup dalam kebencian terhadap ayahnya, kini mulai menyadari betapa melelahkannya menyimpan dendam. Maya telah menunjukkan kepadanya jalan lain, jalan yang lebih damai, jalan menuju penerimaan. Perlahan, Arka mulai melepaskan sebagian besar amarahnya terhadap Pak Hartono. Ia menyadari bahwa ayahnya juga adalah korban dari dukanya sendiri, dan bahwa ia hanya mencoba untuk mengisi kekosongan yang sangat besar akibat kehilangan Rio. Ia mulai memahami, bukan lagi hanya membenci. Arka mulai membawa Maya keluar rumah, menjelajahi dunia di luar dinding-dinding mewah itu. Mereka pergi ke taman kota yang hijau, mengunjungi museum seni yang tenang, atau hanya sekadar menikmati kopi di kafe favorit Arka. Arka tidak lagi merasa malu atau terbebani dengan kehadiran Maya. Justru sebaliknya, ia menemukan kenyamanan dan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka. Ia melihat bagaimana Maya berinteraksi dengan orang lain, bagaimana ia tetap tersenyum dan positif, meskipun banyak keterbatasan fisik yang harus ia hadapi. Kecantikan Maya tidak hanya terletak pada fisiknya, tapi juga pada jiwanya yang begitu kuat, yang bersinar terang dalam kegelapan. Suatu hari, Arka mengajak Maya mengunjungi tempat yang sangat ia sukai, sebuah bukit kecil di pinggir kota yang menawarkan pemandangan matahari terbenam yang indah. Arka menggendong Maya dari kursi rodanya, mendudukkannya dengan hati-hati di atas rumput yang lembut. Mereka duduk berdampingan, menyaksikan langit berubah warna dari oranye, membara ke ungu. Lembut, sebuah lukisan alam yang menakjubkan. Rio sering mengajakku ke sini, Maya berbisik. Suaranya sedikit sendu, mengenang masa lalu. Kami selalu datang ke sini saat dia sedang pusing dengan kuliahnya. Arka tidak merasa cemburu, ia hanya menggenggam tangan Maya erat, memberikan kehangatan dan dukungan. Dia pasti sangat mencintaimu, katanya lembut, penuh pengertian. Maya menoleh, tersenyum melalui air mata yang menggenang di matanya. Dia memang mencintaiku, dan aku mencintainya. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Tapi, Arka, aku tahu, dia ingin aku bahagia. Dia ingin aku melanjutkan hidupku. Dan bersamamu, aku merasa ada harapan. Kata-kata Maya membuat jantung Arka berdesir hangat. Sebuah perasaan yang menyenangkan menjalar di dadanya. Harapan, itu adalah kata yang sangat ia butuhkan. Ia menatap Maya, mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Untuk pertama kalinya, ia melihat Maya bukan lagi sebagai tunangan Rio atau pengganti Rio, melainkan sebagai Maya, wanita yang ada di sampingnya, yang telah melewati banyak penderitaan, namun tetap memilih untuk melihat kebaikan dan menemukan kekuatan. Arka menyadari, ia tidak perlu menjadi Rio untuk mencintai Maya. Ia bisa mencintai Maya sebagai Arka, dengan segala kekurangan dan masa lalunya yang rumit. Proses menerima ini adalah perjalanan yang panjang dan berliku, penuh rintangan. Namun kini ia tahu, ia tidak sendirian. Mereka berdua, Arka dan Maya, akan membangun kembali kehidupan mereka, satu langkah demi satu langkah.
meninggalkan beang-beang masa lalu, dan menatap masa depan bersama dengan keyakinan dan cinta. Mereka adalah dua jiwa yang terluka, namun, bersama, mereka menemukan cara untuk menyembuhkan satu sama lain. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap hari yang berlalu, ikatan antara Arka dan Maya semakin kuat, terjalin erat, bagai akar pohon yang kokoh. Rumah yang dulunya terasa dingin dan hampa, kini dipenuhi oleh tawa renyah dan kehangatan yang menenangkan. Sebuah sarang yang nyaman bagi jiwa-jiwa yang telah menemukan kedamaian. Mereka mulai menemukan ritme hidup mereka sendiri. Sebuah harmoni yang tercipta dari saling mendukung, saling melengkapi, dan saling memahami. Arka tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang Rio. Ia telah belajar untuk menerima masa lalu, memahami duka mendalam ayahnya, dan menyadari bahwa ia bisa menciptakan takdirnya sendiri bersama Maya. Takdir yang ia pilih dengan kesadaran penuh. Hubungan Arka dengan Pak Hartono juga membaik, perlahan tapi pasti. Arka tidak lagi menyimpan dendam yang menggerogoti hati. Meskipun ia tetap belum sepenuhnya melupakan rasa sakit akibat kebohongan ayahnya. Namun, ia melihat penyesalan tulus di mata Pak Hartono. Sebuah penyesalan yang mendalam, dan ia tahu ayahnya hanya mencoba melakukan yang terbaik, meskipun dengan cara yang salah dan menyakitkan. Mereka mulai berkomunikasi sebagai ayah dan anak, bukan lagi sebagai penguasa dan yang dikuasai, melainkan dua individu yang sama-sama belajar untuk saling memaafkan. Maya, dengan ketegarannya yang luar biasa, telah menginspirasi banyak orang. Ia mulai aktif dalam komunitas disabilitas, memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka yang bernasib sama, menjadi mercusuar harapan bagi banyak jiwa yang putus asa. Arka selalu menemaninya, bangga melihat kekuatan dan semangat istrinya yang tak pernah padam. Ia seringkali melihat Maya berbicara di depan umum, dengan mata berbinar penuh semangat, dan ia merasa hatinya dipenuhi oleh rasa cinta yang tak terhingga. Cinta yang tumbuh dari sebuah keterpaksaan, kini mekar indah, lebih kuat dan tulus dari yang pernah ia bayangkan. Suatu pagi, Arka dan Maya duduk di teras belakang, menikmati sarapan ringan. Matahari pagi menyinari taman, membuat dedaunan tampak berkilauan, menciptakan pemandangan yang damai. Arka menatap Maya, yang sedang tersenyum saat membaca berita di tabletnya. Wajahnya berseri, jauh berbeda dengan Maya yang dulu ia temui, yang dipenuhi kesedihan dan ketenangan yang menyembunyikan luka. Maya, Arka memanggil, suaranya lembut, penuh kasih. Maya menoleh, senyumnya semakin lebar, memancarkan kebahagiaan. Yang tulus? Ya, Arka, aku mencintaimu. Arka berkata, tulus dari lubuk hatinya. Sebuah pengakuan yang keluar begitu saja. Kata-kata itu terasa begitu alami, begitu benar, sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Ia tidak lagi melihat Maya sebagai beban atau pengganti. Ia melihat Maya sebagai belahan jiwanya, wanita yang telah mengajarkannya arti penerimaan, kekuatan, dan cinta sejati. Mata Maya berkaca-kaca, air mata kebahagiaan menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menyangka Arka akan mengatakan itu, kata-kata. Itu bagaikan melodi indah di telinganya. Aku juga mencintaimu, Arka, balasnya. Suaranya bergetar menahan haru. Aku sangat mencintaimu. Arka mendekot, menggenggam tangan Maya, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ia mencium punggung tangan istrinya, sebuah janji yang tak terucapkan. Kita sudah melewati banyak hal, Maya, dan aku bersyukur kita melewatinya bersama. Maya mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu Arka. Aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini, tapi aku tidak menyesalinya sedikit pun. Mereka berdua terdiam, menikmati momen itu, keheningan yang penuh makna. Bayang-bayang Rio masih ada, namun kini bukan lagi hantu yang menguntit, melainkan kenangan yang manis, bagian dari masa lalu yang membentuk siapa mereka sekarang. Arka telah menemukan jati dirinya di luar bayang-bayang adiknya. Aye, suami dari Maya, seorang pria yang belajar untuk mencintai dan menerima takdirnya. Sebuah takdir yang kini terasa begitu sempurna. Beberapa waktu kemudian, mereka memutuskan untuk membangun sebuah pusat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, sebagai bentuk syukur dan warisan dari kisah mereka. Sebuah tempat di mana orang-orang seperti Maya bisa mendapatkan dukungan, harapan, dan kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka, menemukan kembali mimpi-mimpi yang sempat hilang. Pak Hartono mendukung penuh ide ini, dan ia bahkan menginvestasikan sebagian besar kekayaannya untuk proyek tersebut, sebagai bentuk penebusan dosanya, sebagai cara untuk menenangkan jiwanya yang resah.
Di hari peresmian pusat rehabilitasi, Arka berdiri di samping Maya, menatap bangunan megah itu dengan bangga. Ia melingkarkan lengannya di bahu Maya, dan Maya menyandarkan kepalanya di bahu Arka. Sebuah gestur keintiman yang tak terhingga. Mereka saling bertatapan, senyum bahagia terukir di wajah keduanya, merefleksikan kebahagiaan yang tulus. Kita berhasil, Maya, bisik Arka. Suaranya dipenuhi rasa haru. Kita memang berhasil, Arka, balas Maya. Matanya berbinar. Kita telah membuktikan bahwa dari setiap tragedi, selalu ada harapan. Dari setiap kehilangan, selalu ada cinta yang bisa tumbuh, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Masa depan terbentang luas di hadapan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun satu hal yang pasti, Arka dan Maya akan menghadapinya bersama, sebagai pasangan yang kuat, yang tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu, melainkan menatap masa depan dengan penuh cinta, harapan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka adalah bukti nyata bahwa takdir bisa diubah, bahwa luka bisa disembuhkan, dan bahwa cinta sejati bisa ditemukan bahkan di tengah badai kehidupan.